Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwana wa an'amana bi ni'matil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan bi ni'mati sihhati wa quwwati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pendengar setia dan para saimin dan saimat rahimakumullah, saya Nur Bahri Nur ingin mengantar kita sekalian untuk berbuka puasa pada hari yang ke-27 ini dengan kultum yang berjudul zakat, infak, sedekah sebagai sarana tazkiyah. Para saimun yang berbahagia, makna zakat itu dalam bahasa atau lugah adalah tumbuh, berarti juga berkembang, sama juga dengan berkah, hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Seperti At-Taubah ayat 103 yang kami bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungulah zakat itu dari sebagian kekayaan mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Menurut terminologi syariah, zakat itu berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Itulah makna zakat menurut syariah. Ada juga yang kita kenal infak dan sedekah. Infak atau sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang manakah yang wajib? Di antaranya adalah zakat, kafarat atau nazar. Sedangkan yang sunnah adalah pemberian kepada fakir miskin, bencana alam atau mungkin masalah kemanusiaan yang lain. Nah, sedekah dapat bermakna infak dan zakat kebaikan non materi. Jadi kalau sedekah bisa infak, bisa juga dalam bentuk non materi. Jawaban kepada orang miskin dalam hal mereka tidak cemburu terhadap orang kaya karena banyak bersedekah dan hartanya disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau bersabda, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, menyalurkan syarat pada istri sedekah. Sedekah adalah ungkapan kejujuran siddiq iman seseorang. Sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah disebut infak. Jadi hikmah zakat itu adalah banyak. Pertama, menghindari kesenjangan sosial antara agnia dengan ad-du'afa. Yang kedua, pilar amal jama'i antara agnia dan para mujahid, para da'i yang berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Dan yang keempat adalah pembersih harta, penjagaan dari ketamakan orang jahat. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah juga zakat. Zakat juga berarti untuk mengembangkan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Selain itu juga zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda secara transendental dan secara horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Arti zakat artinya menolong, membantu, membina dan membangun kaum du'afa yang memang mereka yang lemah, mereka yang papa, yang miskin. Materi sekedar diberikan hanya untuk kebutuhan pokok hidupnya saja. Nah, hikmah yang lain adalah memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki. Dan dari diri orang-orang di sekitarnya cukup yang berkelit ini.
Yang ketiga, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam sosial distribusi. Yang keempat, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidah, musawah, persamaan hak atau persamaan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, takaful ijtima atau tanggung jawab bersama. Dapat mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlaknya mulia, murah hati, peka atau responsifnya terhadap kemanusiaan, dan mengikis sifat-sifat bakhil, sifat kikir, serta sifat-sifat serakah. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi fungsi sosial, ekonomi, dan pemerataan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat juga adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, menjadi damai, harmonis, tentram, aman lahir dan batin. Nah, sekarang pertanyaan, apakah syarat wajib zakat? Pertama, muslim. Kedua, akil. Ketiga, balik. Keempat, milik sempurna. 5, cukup nisab. Dan keenam, cukup haul. Hukum zakat itu adalah merupakan rukun Islam, berarti wajib. Bunyal Islamu ala hamsin, syahadatun an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah, wa atuz zakah, wa hijjul bait man istata'a, wa siyamur Ramadan. Itu adalah 5 pilar Islam, salah satunya adalah zakat. Jadi zakat adalah fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat jiwa, disebut juga zakat an-nafs, di mana diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu dari bulan Ramadan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair atas seorang hamba, seorang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa kaum muslimin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan kalau ada anak yang lahir pada malam takbiran sebelum dibacakan khutbah, mereka itu wajib mengeluarkan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat ya Idul Fitri, maka zakat fitrahnya diterima sebagai zakat. Sedangkan kalau membayar sesudah sholat Idul Fitri, makanya tetap sah, tapi bukan sebagai zakat, tapi hanya sebagai sedekah seperti sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Darul Qutni. Sahabat saimun dan saimat yang sama berbahagia, keutamaan menunaikan zakat adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba, menunjukkan kebesaran iman seseorang, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna, dan menyebabkan dia masuk surga, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar dalam satu kesatuan, memadamkan kemarahan orang-orang miskin, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampokan, menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah dengan zakat, dan zakat itu menambah harta. Zakat merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Zakat akan meredam murkanya Allah, dan zakat akan menghapuskan dosa-dosa yang terlampaui. Golongan penerima zakat menurut Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi yang berhak mendapatkan itu ada 8 golongan. Orang fakir, orang miskin, pengurus zakat atau badan amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, kemudian yang kelima memerdekakan budak, yang keenam orang-orang yang berhutang atau dililit hutang tapi tak mampu membayarnya, yang ketujuh fisabilillah, jalan Allah, dan yang kedelapan mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan dana. Para saimin dan saimat rahimakumullah, demikianlah kultum kita pada sore hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan nanti malam ke-27, malam Lailatul Qadar, kita semua berdoa semoga kita diampunkan dosa. Jangan lupa pada saat kita membaca Allahumma inni
afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nur Bahri Nur bersama dengan keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.